Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita sambut narasumber kita, Mbak Ikma. Selamat malam, Mbak Ikma. Malam, Bapak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, Bapak. Haleluya ya. Orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah dijamah Roh Kudus, dari pancaran wajahnya saja terlihat berbeda. Karena apa? Karena Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang real, yang nyata, ya, yang mengubahkan, yang memang benar-benar hidup di dalam manusia. Inilah satu bukti yang luar biasa. Dan Mbak Ikma pada malam hari ini akan menceritakan kepada kita semua bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus yang seringkali ditantang sama beliau. Beliau sebelum percaya Tuhan Yesus ingin pembuktian dulu. Nah, ini orang yang cerdas. Makanya murtadin itu orang cerdas, ya. Beda dengan mualaf. Murtadin itu orang cerdas karena apa? Mereka minta bukti dulu. Tidak asal percaya, buktikan dulu. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, tunjukkan kuasamu. Dan apa yang terjadi? Pada saat Mbak Ikma berulang-ulang minta bukti, nah Tuhan Yesus tunjukkan dia adalah Tuhan yang terbukti. Ya, bukan huruf-huruf yang dimasukkan ke dalam buku. Kalau cuma huruf-huruf yang dimasukkan ke dalam buku itu dongeng. Ya, itu cuma cerita yang dikarang-karang saja itu. Nah, kita dengar ya, kita akan dengarkan bagaimana luar biasanya Mbak Ikma setelah beberapa kali menantang Tuhan Yesus dan akhirnya dia takluk dan dia menjadi begitu percaya bahwa satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setelah dia percaya Tuhan Yesus Kristus, dia diusir dari keluarga. Tidak apa-apa, tidak memiliki apapun dari keluarga tidak ada masalah karena urusan surga itu bukan urusan papa mama, urusan surga bukan urusan keluarga, urusan surga bukan urusan kakak adik, urusan surga itu urusan iman, keyakinan kita kepada Dia. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Saya tentunya tidak perlu uraikan secara panjang karena narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini kita langsung serahkan kepada Mbak Ikma. Mbak Ikma bisa ceritakan dari latar belakang dulu, bagaimana dulu di Islam dengan papa seorang ustadz dan bagaimana Anda dididik di dalam Islam, terus bagaimana Anda bisa bertemu dengan Tuhan. Oke, Mbak Ikma, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Mbak Ikma. Ya, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Iis Iklima. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, tetapi adik saya yang terakhir sudah meninggal, jadi tinggal 4 sekarang. Saya berlatar belakang seorang Muslim. Papa saya itu seorang ustadz, bahkan bisa dibilang pemuka agama dan sudah jam terbang ceramahnya di mana-mana. Saya dididik dari keluarga yang Islam. Saya setiap hari itu habis maghrib selalu mengaji. Papa mengajarkan kita membaca Al-Quran secara benar itu seperti apa, ilmu tajwid, makhraj hurufnya seperti apa. Lalu Papa sering mengasih pembelajaran tentang berbagai macam hadis dan cerita-cerita Nabi kepada kita. Kita juga sering tanya jawab sama Papa. Saat itu lantas ketika itu pribadi sebagai seorang muslim jujur dibilang sensitif terhadap yang beragama non muslim saat itu. Dan Papa juga, saya terus ketika pernah punya teman non muslim dan Papa bilang saat itu jangan terlalu dekat sama mereka gitu kan. Oh, ya sudah gitu. Dan jujur tidak pernah terfikirkan sedikit pun saya sekarang bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sungguh ajaib kuasa Tuhan yang saya alami. Jadi sebelum saya memulai kesaksian saya, menceritakan kesaksian saya
Saya mau berdoa kepada Tuhan Yesus pimpin tutur kata ucap saya dalam kesaksian ini Tuhan, agar menjadi berkat buat semua orang Tuhan, berkat untuk diri saya, untuk menguatkan iman saya sendiri Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong pimpin saya dalam bertutur kata, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jadi kita mulai kesaksiannya. Awalnya tuh saya menantang Tuhan. Saya paling suka yang namanya menantang Tuhan. Jadi awalnya itu saya bertemu dan berkenalan dengan laki-laki non-muslim. Itu lewat media sosial dan dibilang tertarik juga. Hanya sedikit saya gitu tertarik. Lalu kami melihat ada tanda salib kan di video, salah satu videonya dia, saya kenalan lewat TikTok kan. Lalu dengan PD-nya nih saya bilang kan, ini nih non muslim nih kayaknya bisa nih aku tarik ke Islam kan saat itu. Terus saya menjalani hubungan beberapa waktu, beberapa hari. Lalu ada saat dimana dalam kehidupan saya tidak mau yang namanya berhubungan itu hanya melihat untuk asik-asik saja atau nanti lihat ke depannya seperti apa gitu kan. Saya tidak mau, saya tipe orang yang mau punya kepastian gitu kan dalam hubungan. Jadi ada satu ketika di mana saya merasa kayaknya kita harus memulai omongan tentang agama, karena sendiri saya berlatar belakang pernah gagal dalam berumah tangga, jadi tidak saya berbicara tentang agama. Memulai kan saya berdiskusi sama dia, berdebat itu sekitar kurang lebih 3 hari lamanya. Jadi di hari pertama tuh kami berdebat santai, dia menunjukkan teknik kesabaran, kasihnya seperti apa gitu kan, menghadapi antusias saya yang menggebu-gebu gitu kan, dalam arti agama Islam tuh bener loh kayak gitu kan. Tapi dia nanggepinnya santai aja hari pertama tuh. Lalu hari kedua mulai kayak dia mulai berbicara siapa Tuhan Yesus, kenapa harus Tuhan Yesus gitu kan, apa isi Alkitab, dan kita mulai berdebat apa itu Al-Quran. Kita sama-sama buka Al-Quran dan buka Alkitab, lalu sejarah Muhammad, terus pokoknya perjalanan tentang Tuhan Yesus kita berdebat hancur. Dan pada hari ketiga kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus diomongin karena sama-sama tidak ada yang mau saling mengalahkan saat itu. Lalu di hari ketiga saya selalu berdebat itu dari pukul 10 malam dan subuh tuh hari ketiga laki-laki ini mengajak saya untuk berdoa karena tidak patut menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah. Jadi kami berdoa saat itu kayak gini doanya. Tuhan, jika Tuhan siapa yang benar, dia yang akan datang. Entah itu saya yang akan dijamah oleh Tuhan Yesus atau dia yang akan diberi hidayah sama Tuhan saya saat itu. Kami berdua menantang Tuhan dengan perjanjian apapun yang akan terjadi ke depannya itu harus diceritakan dan kita tidak boleh lagi membahas yang namanya agama dan Tuhan kan. Oke, amin kan, selesai. Lalu disinilah cerita kuasa Tuhan yang saya alami, bisa dibilang apa ya, kurang masuk akal gitu kan, tidak dimasuk akal mimpi-mimpi yang saya alami. Jadi saya bermimpi itu 5 kali. Jadi mimpi yang pertama itu dan mama saya itu sakit. Nah, di samping mama saya itu ada seorang anak kecil. Anak kecil ini sedang sekarat kan. Karena papa saya ustadz itu, lalu saya bilang, papa tolong doakan anak kecil ini gitu kan. Lalu papa doakan, terus anak kecil ini nggak sembuh. Tapi tiba-tiba dia bangun dan dia bilang, kita semua taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Lalu anak kecil ini tiba-tiba sembuh, puji Tuhan kan. Lalu saya pergi ke belakang rumah sakit ini, kamar rumah sakit, di depan kamar mandi itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Kenapa saya bisa bilang tinggi? Karena laki-laki ini bilang peluk aku. Dan ketika aku peluk itu aku sepinggangnya dia kan. Terus aku pengen tahu nih laki-laki ini siapa. Aku melihat ke atas dan itu nggak kelihatan itu siapa, wajahnya nggak kelihatan sama sekali kan. Lalu sudah laki-laki ini menghilang.
Lalu saya keluar lewat pintu belakang kamar rumah sakit ini kan. Saya pas buka pintu itu tuh taman indah sekali kan. Itu warnanya perak, abu-abu, putih, pokoknya warna itu nggak pernah saya lihat di dunia ini kawan-kawan. Lalu saya berjalan di taman itu menuju ke sebuah jembatan. Jembatannya itu, di bawah jembatan itu ada sungai kecil. Nah di situ kan saya melihat di jembatan ini indah banget taman. Saya pengen foto kan saat itu. Terus saya bilang, saya kaget, saya nggak bawa HP kan. Terus kayak bergumam di diri sendiri, kenapa sih nggak bawa HP gitu kan. Sudah kan habis itu saya kaget kan, saya bangun, sudah mimpi itu saya bangun, langsung besokannya saya cerita sama laki-laki ini, namanya Rain. Lalu saya cerita sama Rain, dan Rain bilang, sudah, itu mimpi biasa saja gitu kan. Mimpi biasa saja, nggak usah dipikirkan. Sudah beberapa hari kemudian, ini mimpi kedua saya, itu saya bermimpi karena posisinya saya itu datangin Rain ke kosannya, ke rumahnya. Jadi dia ngekos itu di samping masjid. Lalu saya datang, nah tiba-tiba pemilik masjidnya ini datang, lalu mengusir kita karena Ren itu nggak mampu bayar kontrakan itu kan. Kita diusir dalam arti kayak gini. Dan posisinya saat itu saya muslim kan. Dan saya bilang, kok pemilik masjid tega banget gitu ya, ngusir gitu kan, karena nggak mampu bayar gitu kan. Setahu saya Islam tuh penuh dengan kasih gitu kan. Sudah, saya turun ke bawah, dan di bawah itu ada keluarganya Ren sedang bawa koper hitam. Posisinya saya belum pernah dikenalkan sama keluarganya Ren, dan saya percaya Halo. Itu Baik, Ma. Ya. Baik, Ma. Iya, Bapak. Baik, Ma. Suaranya bisa agak besar sedikit, baik, Ma. Suaranya bisa agak besar sedikit. Oh iya, bisa, Bapak. Suaranya. Iya, Pak. Ya, ya. Agak dekat mic ya, dekat mic. Oke. Silakan dilanjutin ya. Sudah nih. Halo? Iya, Bapak. Iya, silakan. Ya, lanjut ya. Ya, jadi saya turun, dan di bawah itu ada keluarganya Rin, dan posisinya saya belum pernah dikenalkan sama Rin dengan keluarganya kan. Tapi saya percaya itu keluarganya Rin sedang bawa koper hitam. Lalu keluarganya Rin bilang mau ikut saya ke Jakarta. Terus saya bilang, saya nggak punya uang gitu kan, saya nggak punya uang, nggak bisa, udah di sini aja gitu kan. Dan saya di situ di mimpi itu ketemu sama salah satu pilot, dan saya bilang tolong bawa saya ke Jakarta gitu kan secara gratis. Oh ya sudah gitu kan, saya dibawa pakai mobil, lalu saya naik mobil itu dan kami jalanin mobil dan berhenti sampai ke depan gang kan. Sudah mimpi saya berakhir, mimpi kedua itu saya cerita lagi sama Ren tentang mimpi saya itu, dan Ren bilang, ya sudah itu cuma mimpi biasa saja gitu kan. Sudah beberapa hari kemudian saya mimpi lagi. Ini mimpi ketiga saya. Ini saya masuk ke sebuah masjid untuk sholat berjamaah. Lalu saya masuk ke dalam barisan sholat, syaf sholat. Lalu di tengah-tengah masjid ini, dalam masjid ini ada seorang laki-laki. Itu dia kayak tim penilai gitu kan. Terus laki-laki ini bilang, kalian salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Lalu kami bingung apa yang terjadi kan. Terus habis itu imam ini nih, imam sholatnya ini, dia mundur ke belakang. Kita nggak jadi sholat saat itu kan. Terus saya kaget, saya langsung cerita sama Ren. Saya marah, benar-benar marah. Dan saya takut, karena apa? Kalau dalam muslim itu, kalau kita sudah berpikiran, jangan-jangan ini mimpi yang saya alami ini akibat pergumulan doa. Dan sempat berpikiran Tuhan Yesus kan, itu bisa disebut dengan murtad dalam muslim. Saya takut, saya marah sama Ren. Dan saya juga saat itu berpikir, yang saya tahu ilmu tentang mimpi itu, kenapa sih kita bermimpi gitu kan? Itu tidak tahu kan, saya tidak tahu kenapa kita bisa bermimpi. Yang saya tahu itu kita bermimpi itu di saat memikirkan hal itu sebelum tidur, jadilah kita bermimpi. Dan karena saya sering berkomunikasi sama Rin, mungkin saya bermimpi tentang hal-hal seperti itu. Jadi saya menguji saat itu untuk
dengan cara kita memutuskan komunikasi, saya memutuskan komunikasi sama Rain. Bener nggak sih aku mimpi tuh, saya tuh mimpi karena Tuhan Yesus bener datang nih gitu kan, atau Tuhan Yesus bener udah kasih petunjuk ke saya gitu kan, atau cuman hanya mimpi biasa saja gitu kan. Dengan saya memutuskan komunikasi, apakah saya akan mimpi seperti ini lagi atau tidak gitu kan. Sudah dengan kesepakatan iya ya, beberapa selama 1 minggu kurang lebih ya, 1 minggu. Lalu ini mimpi keempat, kawan-kawan, yang menjadikan saya percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu mimpi di mana saya diajak sama Rain itu ke dalam sebuah rumah. Rain bilang, perkenalkan, ini Tuhan Yesus, kata dia gitu kan. Lalu saya memandang sinis kan, kata saya, dalam hati saya, apaan sih gitu kan. Terus namanya perkenalan, itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, itu lalu saya jabat tangannya. Itu kawan-kawan, itu benar-benar gak pernah saya rasakan sebelumnya. Itu rasa entah damai sejahtera, suka duka, nyaman, sedih, itu gak pernah saya rasain tuh sebelumnya. Langsung pesen tuh di dalam hati saya tuh ketika saya jabat tangan Tuhan Yesus tuh. Lalu saya menangis, ngucur gitu aja kan, ngalir gitu aja. Dan posisinya itu saya kira saya menangis itu karena ini tuh Tuhannya Rain dan kita tuh beda agama gitu istilahnya, kita tidak bisa menyatu gitu kan. Tapi tidak, tunggu cerita saya selanjutnya. Nah sudah, habis itu kemudian saya mundur, saya lepas tangan Tuhan, saya mundur, dan Tuhan melihat saya dengan matanya yang berkaca-kaca dan tersenyum. Itu secara logika ya, saudara-saudara. Saya sebagai Muslim waktu itu, saya pernah sesekali melihat gambar Tuhan Yesus gitu, tapi hanya sesekali saja gitu kan. Ketika melihat saya scroll ke atas gitu kan. Tapi di dalam mimpi saya ini benar-benar nyata, itu rupanya Tuhan Yesus tuh hidungnya mancung, putih, rambutnya segini, ikel itu kan. Dia sedang duduk seperti raja-raja gitu kan, tinggi gitu kan. Ada bungkuk gitu. Itu yang bisa menggambarkan keindahan Tuhan yang saya lihat di mimpi saya itu. Lalu sudah, saya diajak ke jendela, terus saya melihat ke arah luar. Jadi posisinya rumah ini berada di pinggir jalan raya besar. Jadi di luar itu ada sekelompok Muslim. Kenapa saya bisa bilang Muslim? Karena mereka pakai peci. Lalu Tuhan Yesus bilang saat itu, mereka salah, itu salah gitu. Dan saya tidak tanya kenapa salah gitu. Sudah, habis itu lewatlah seorang ibu-ibu yang melihat saya bersama Tuhan Yesus, wanita yang melihat saya bersama Tuhan Yesus. Lalu ibu-ibu tuh melihat saya kayak sinis gitu kan. Lalu saya takut, dalam hati takut, kayak mampus gue gitu kan. Terus dan saya yakin ini ibu-ibu ini saya kenal gitu kan. Terus saya langsung palingkan wajah saya ke sisi jendela agar tidak terlihat kan. Lalu tapi di dalam hati saya tuh berbicara seperti ini. Kenapa saya harus takut? Sedangkan di samping orang yang berpakaian sama seperti saya gitu kan. Bukan karena Tuhannya orang Kristen, bukan karena Tuhan Yesus, bukan. Karena kita sama-sama pakai baju putih gitu kan. Jadi saya berani nih. Kenapa saya mesti takut ya gitu kan. Sudah, saya langsung perlihatkan wajah saya ke wanita ini, dan wanita itu melihat sinis ke saya. Lalu saya akhirnya berbicara sama Tuhan. Saya bilang saya pengen, karena saya suka kopi, saya bilang saya pengen buat kopi gitu. Terus ya sudah buat gitu kan. Lalu saya buat 2 gelas tuh. Tuhan Yesus jalan ke arah ruang tamu, saya buat kopi. Lalu ada roti di situ kan. Di samping kopi itu ada roti, dan rotinya itu yang di mimpi saya itu udah buluk gitu kan. Buluk warna hijau kayak roti buluk, gimana sih ya. Tapi saya makan tuh enak banget. Saya makan sampai habis. Lalu habis itu sudah, kopinya saya minum sampai setengah. Lalu saya mengikuti Tuhan Yesus ke arah depan, ke arah ruang tamu. Lalu di ruang tamu itu, dan mertua saya, dia minum kopinya, terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, berubah lagi jadi Tuhan Yesus, dan terakhir mantan suami saya datang. Itu mimpi saya sampai di situ ya, mimpi keempat. Kaget dong ya mimpi itu. Terus
pikiran tuh kacau kan, kacau. Terus saya cerita sama Rin, terus Rin bilang, selamat sayang, Tuhan Yesus sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Nangis saya kan, mau marah nggak bisa karena ingat Tuhan. Maksudnya rasa yang Tuhan kasih ketika saya jabat tangan Tuhan gitu kan. Dalam hati masih menyangkal, dan saya bilang, Rin bilang sama saya seperti ini, apa sih, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih gitu. Dan saat itu saya percaya, kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya, Tuhan akan kasih sendiri jalannya untuk saya gitu kan, tanpa melalui siapapun. Dan saya bilang, jangan pernah doktrin saya tentang apa itu Kristen, siapa itu Tuhan Yesus, apa itu Alkitab. Saya bilang gitu kan. Kecuali kalau saya tanya, baru Rin bisa jawab gitu kan. Oh ya sudah, deal gitu kan. Nah, lalu mulailah saya cari-cari tentang apa arti kata Tritunggal. Saya ingat pertama yang saya cari arti kata Tritunggal. Lalu itu istilahnya saya dapatkan arti kata Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman, dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan, kawan-kawan, yaitu ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, kita otomatis mengerti dengan hati dan pikiran apa sih arti kata Tritunggal itu. Jadi sebelum Roh Kudus ada di hati saya nggak mengerti apa arti kata Roh Kudus itu apa, arti kata Tritunggal itu apa. Ya Tuhan tuh memang nggak punya anak gitu kan, dan nggak sampai pikiran saya eksis. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah datang di mimpi saya keempat itu, oh iya betul ya, ternyata ini loh apa arti kata Tritunggal yang sebenarnya. Itu satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan. Lalu saya mulailah cari-cari tahu tentang apa itu, siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mati gitu kan. Untuk apa sih Tuhan Yesus mati gitu, saya mulai cari tahu. Tapi selain itu saya juga mulai cari tahu kayak mimpi, sebenarnya arti mimpikan Tuhan Yesus menurut versi Islam dan versi Kristen itu seperti apa. Masih saya cari tahu karena saya ingin mendapatkan satu jawaban yang tidak hanya terpaku terhadap satu agama gitu kan, tapi juga saya mencari jawaban terhadap agama saya juga gitu. Istilahnya tidak terlalu percaya gitu kan. Sudah habis itu saya beberapa hari kemudian nih langsung yang kelima itu saya lagi habis capek beres-beres dan saya habis sholat asar, itu saya ketiduran, tiba-tiba itu saya bermimpi saya berada di sebuah satu ruangan putih itu, dan tiba-tiba tuh Tuhan Yesus datang, terus dengan jubah dan sinarnya itu yang bersinar terus, dan Tuhan Yesus melihat saya tersenyum. Itu di situ saya kaget, saya bangun, dan disitulah terakhir saya langsung memutuskan untuk mencari gereja. Ya, gereja pertama yang saya datengin itu adalah gereja HKBP Condet. Karena kenapa saya pilih gereja itu, karena ini berdekatan dengan kampus saya kan, dan saya cuma tahu ya itu gereja yang dekat gitu kan. Saya datang, suatu saat saya datang bersama anak saya pakai jilbab, pakai motor kan, saya datang. Tapi gerejanya saat ini tuh dan saya tanya di mana rumah pendeta, dan saya tahu di mana ada gereja pasti di situ ada rumah pendeta gitu kan, karena Ren bilang sama saya. Habis itu ditanya ada perlu apa Mbak gitu kan, saya jawab ya enggak, saya cuma mau bicara aja sama pendetanya, saya nggak tahu saat itu perempuan atau laki-laki. Terus habis itu iya ditanya lagi ada perlu apa gitu kan, dia takut kali karena kemarin nih habis ada kasus bom bunuh diri di Makassar, dia bilang kali dalam hati, ini cewek perempuan ibu-ibu ngapain ke gereja pakai kerudungan bawa anak lagi kan. Terus habis itu akhirnya saya bilang saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus di dalam mimpi kan. Kata dia gini, oh ya sudah tunggu sebentar, katanya. Saya coba panggilkan gitu kan. Sudah penjaga ini menuju ke rumah pendeta, lalu saya menunggu. Nggak lama Bapak penjaganya datang, terus saya dibukakan pintu, saya masuk ke halaman gereja, saya cerita beliau, lalu sekitar 10 menit
kami bercerita, beliau bilang seperti ini ke saya, Mbak, rambut boleh sama hitam, pendeta boleh sama-sama pendeta, tetapi hati orang tidak ada yang tahu, kata dia gitu. Kenapa memang gitu kan? Maksudnya semua pendeta tidak semua pendeta percaya dengan cerita seperti ini. Oh ya sudah, maksudnya saya tahu saat itu saya tidak diterima gitu kan, tapi secara halus gitu kan. Oh ya sudah. Terus saya pengen sekali masuk ke dalam gereja. Saya minta izin sama beliau untuk membukakan pintu gereja, dan beliau mau, dan beliau saat itu bilang kayak gini, jarang loh ada yang mudah percaya, kata dia gitu kan, kalau bukan atas tuntunan kuasa Roh Kudus, kata dia gitu kan. Saya mau membukakan pintu ini untuk Mbak gitu kan. Dia bilang kayak gitu pokoknya. Lalu dibukakan, saya masuk, langkah satu, saya pertama kalinya masuk ke dalam gereja itu. Satu langkah kaki saya masuk ke dalam gereja, itu tuh nangis benar-benar seperti apa ya, seperti orang kesurupan kan, nangis benar-benar ngucur air mata tuh, entah apa yang saya rasa, kayak rasa dosa, kangen, bersalah atau gimana itu kan. Maksudnya inget mimpi yang keempat itu ketika jabat tangan Tuhan tuh, kayak rasa meninggalkan selama 25 tahun gue kemana aja ya, kayak gitu kan. Terus kayak rasa dosa tuh kayak apa sih, baru kenal Tuhan Yesus gitu kan selama 25 tahun tuh. Terus saya masuk ke dalam gereja, hal pertama yang saya cari itu adalah salib gitu kan, karena bangunan di gereja HKBP itu bawahnya itu rendah, pas pertama kita masuk tuh rendah dan altarnya itu tinggi. Jadi saya fokus untuk mencari salib, di mana di salib ya kan. Saya masuk, terus saya masuk ke dalam kan, saya nyenyak langsung kan, saya lemas kan, saya nangis. Terus abis itu saya minta untuk waktu sendiri, terus menjaga beliau keluar, dan gak lama saya panggil kan untuk bantu doa gitu. Karena saat itu saya tidak tahu cara berdoa orang Kristen itu seperti apa. Dan Bapak itu duduk di depan saya dan saya di belakang, beliau bantu doa itu kayak, terima kasih Bapak gitu kan, untuk apa sih, anak domba yang hilang kan, saya ingatkan saat itu, anak domba yang hilang. Sudah selesai. Satu pelajaran terbesar lagi kawan-kawan, kayak kenapa saya ditolak di HKBP itu, di gereja pertama yang saya datengin tuh, karena Tuhan mau kasih satu pelajaran untuk saya. Pelajaran apa? Yaitu pelajaran ternyata menjadi Kristen itu tidak semudah apa yang dipikirkan gitu kan. Kan banyak dari saudara-saudara kita yang di seberang sana berpikiran kalau ada dari berapa masuk Kristen, lu dapat apa masuk Kristen. Terus ada yang bilang bisa ditukar dengan satu karton Indomie kan, kayak gitu. Ternyata bukan seperti itu, tidak gampang masuk Kristen, dan tidak ada rasa kecewa sedikit pun. Saya pulang, saya cerita sama Rain apa yang saya alami, dan Rain tanya, kamu kecewa nggak? Enggak, saya bilang. Saya malah makin penasaran, saya bilang kan, kenapa ya? Jadi Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kenapa susah banget nih masuk Kristen? Kenapa susah banget minta ajak ngobrol sama pendeta ya? Padahal ini kan kayak satu hal yang bisa dibilang menurut Rain ini luar biasa gitu. Saya dengan bangga gitu kan. Ternyata nggak semudah itu. Sudah. Habis itu beberapa hari kemudian saya mulai mau cari tahu lagi nih. Jadi pengen ngobrol sama seorang pendeta tentang apa arti mimpi saya nih kan. Saya cari-cari lagi di internet gereja mana yang buka, karena Jakarta saat itu COVID. Tentu saya ketemulah satu gereja, itu gereja GBI Tamini Square di situ. Dia punya jam ibadah itu jam 8, jam 10, dan jam 2 siang. Habis itu saya berkeinginan untuk ke sana kan. Sudah tibalah sebelum hari Minggu, saya takut gitu, ada perasaan takut kan, takut istilahnya takut ditanya nih pagi-pagi mau kemana gitu kan. Terus udah berdoa saja, diajarin sama Rin berdoa, kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih aku untuk berangkat ke GBI gitu kan, dan aku bakalan nemuin jawaban kenapa mimpi ini di GBI ini, di gereja ini, Tuhan akan buka jalan untuk saya gitu. Terus sudah gitu kan, saya berdoa, amin gitu kan.
dan menantang Tuhan kan, maksudnya bukan menantang dalam artian kata bener nggak nih, bener kan nggak. Udah hari Minggu, tiba hari Minggu di mana anak saya belum bangun. Begitu anak saya belum bangun dan saya beres-beres, saya siap-siap, saya turun ke bawah. Biasanya saya kalau mau turun ke bawah ditanya, mau kemana nih kak gitu kan. Terus saya nyalain motor, saya buka gerbang, nyalain motor, dan itu nggak ditanya kan, nggak ditanya sama sekali. Jadi kayak jalan tuh mulus aja kan, mulus aja jalan. Tiba-tiba saya sudah ada di mall ini kan, jadi gerejanya ini ada di atas mall, di paling atas mall. Jadi saya parkir di basement, terus saya ke kamar mandi, saya buka jilbab saya rapi-rapiin rambut kan. Lalu saya naik ke atas, ternyata udah terdengar suara musik kan. Maksudnya udah mulai kali ini ibadah. Terus saya datang, ketemu sama penjaganya, saya minta izin untuk masuk, terus ditanya, Mbak, maksudnya udah daftar belum? Katanya gitu. Nah, saya kaget. Saya bilang, emang ibadah harus pakai daftar ya? Aku bilang gitu kan. Terus, iya Mbak, gitu kan. Karena protokol kuota jemaat dibatasi gitu kan, makanya kita mengadakan gitu kan Google Form segala macam, harus daftar gitu kan. Nah otomatis penjaga ini tahu juga nih bahwa saya tuh baru buat datang ke gereja ini, dan kayak ada nggak boleh masuk, istilahnya sudah nggak boleh masuk gitu kan. Terus tanya Mbak dari mana, intinya nggak boleh masuk. Ada perasaan sedih gitu kan, saya pengen masuk gitu kan. Terus habis itu nggak lama ada seorang laki-laki yang nyamperin saya, terus ditanya ada apa ini gitu kan. Langsung saya bilang kan, sebelumnya kan saya tidak bilang latar belakang saya muslim. Langsung entah kenapa saya bilang sama laki-laki ini, saya bilang saya dari muslim dan saya pengen masuk gitu kan, saya pengen lihat ibadah, saya pengen masuk, bukan pengen masuk ke gereja. Saya bilang gitu. Saya nangis. Soalnya, oh ya mas silakan gitu ya. Saya diterima dengan tangan terbuka di gereja tersebut. Saya dikasih face shield karena saya cuma pakai masker saat itu. Tidak tahu ternyata peraturan protokol kesehatannya pakai face shield. Saya dikasih face shield. Saya masuk ke dalam gereja. Itu saya duduk gereja, jadi di paling belakang, kursi paling belakang kan. Saya duduk di situ, saya mendengar lagu-lagu rohani, itu saya tersentuh lagu rohani itu, air mata ngucur gitu kan. Pertama kali saya kayak wow, lagu rohani itu benar-benar menusuk di hati kan. Lalu selesai pujian penyembahan itu Bapak Pendeta khotbah kan, itu khotbahnya tentang anak domba yang hilang. Wow, teman-teman, itu memang Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Kuasa Tuhan tuh berlaku kan di kehidupan saya saat itu kan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen, semua sudah dirancangkan sama Tuhan. Jadi tidak lama pelayan gereja KKG datangin menghampiri saya, dan beliau bilang untuk saya tidak pulang dulu, selesai ibadah kita berbincang-bincang dulu, kita berbicara ngobrol-ngobrol santai gitu. Sudah selesai ibadah, saya diajak ke kayak macam ruang sekretariat. Di dalam ruang itu ada Kakak Nomi sama seorang laki-laki sama saya kan. Saya masuk, saya cerita sama Kakak tanya tentang apa yang saya alami, saya cerita semua. Lalu Kakak bilang, banyak Mbak, katanya nggak cuma Mbak aja yang datang seperti ini. Makanya saya suruh cerita dulu, saya pengen tahu cerita Mbak ini seperti apa. Dan memang benar yang datang ke mimpi Mbak itu memang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam mimpi saya itu Tuhan Yesus cuma berkata singkat, kayak peluk aku itu salah gitu kan, mundur 6 langkah kayak gitu, dan tidak berkata-kata kayak ayo jadi Kristen, ayo ikut aku, tidak, karena Tuhan tidak memaksakan seseorang untuk mengikuti dirinya seperti itu. Lalu di dalam mimpi saya itu Tuhan Yesus datang sebanyak 3 kali, dan angka 3 itu kenapa orang Kristen sangat mengagungkan angka 3, karena berhubungan dengan arti kata Tritunggal itu sendiri. Jadi kasih penjelasan tentang Tuhan Yesus disalib gitu kan, tangan Tuhan Yesus disalib. Lalu Kakak cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus seperti apa kayak gitu kan. Sedihnya Tuhan Yesus disalib, sukanya karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus gitu kan. Pokoknya apa yang Tuhan Yesus rasa. Langsung saya teringat dengan mimpi saya. Ketika saya jabat tangan Tuhan, saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasain, campur aduk, sedih, senang, suka, duka itu. Itu saya langsung berpikiran seperti ini.
Berarti Tuhan ingin saya merasakan apa yang Tuhan rasa saat itu ketika Tuhan disalib gitu kan. Sukanya itu karena kasih karunia Tuhan terhadap kita, karena Tuhan Yesus mau mati disalib untuk menebus dosa manusia. Terus dukanya itu karena Tuhan Yesus harus melewati perjuangan yang sangat panjang, harus dicap, dihina, Tuhan Yesus sengsara tuh. Tapi karena kasih karunia Tuhan terhadap kita, makanya Tuhan Yesus mau disalib kayak gitu. Saya langsung mengerti. Jadi bukan karena saya menangis karena ini Tuhan nyarin gitu, dan bukan Tuhan saya, bukan gitu kan. Akhirnya mimpi saya dinubuatkan lah di situ. Lalu sudah saya cerita sedikit, lalu Kak Gi bilang sudah siap untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya langsung kayak mulut tuh langsung dan hati langsung iya saya siap gitu kan. Saya siap. Lalu Kak Gi bilang sama laki-laki ini, dia bilang, ayo Bapak tolong doakan. Saya kaget kan, saya bilang, iya Mbak, ini Bapak Pendeta gitu kan. Namanya Bapak Pendeta Lukman gitu kan. Ayo Pak Lukman tolong doakan, kata dia, doa semacam doa pertaubatan kan. Lalu Bapak Lukman suruh tangan saya di atas dada dan tangan kiri di dada, tempel di dada, tangan kanan seperti ini. Dan saya harus mengikuti apa yang Bapak Lukman ucapkan. Nah, saya teringat lagi kepada mimpi saya yang pertama tentang anak kecil itu. Kan awalnya saya tidak tahu nih apa arti kata taruh tangan di atas kepala kan di dalam mimpi. Dinubuatkanlah di situ melalui Bapak Pendeta Lukman, ternyata orang Kristen itu berdoa dengan taruh tangan di atas kepala, tumpang tangan kan. Oh, ternyata seperti ini. Sudah lanjut. Jadi Bapak Lukman ingin saya mengikuti apa yang Bapak Lukman ucapkan saat itu. Lalu di depan saya ada Kakak Nomi dan di belakang saya ada Kakak Gi. Kakak Nomi dan Kakak Gi ini berbahasa Ro. Dan sebelumnya juga, sebelum berangkat ke GBI, saya cerita sama Rin. Dan Rin bilang menjelaskan kalau GBI ini ada kayak bahasa Ro. Dan saya sudah, maksudnya nggak begitu kaget gitu kan. Terus habis itu lanjut Bapak Lukman mengucapkan doa. Di sini nih nggak bisa difikirkan dengan akal sehat kayak gini. Ketika kita menangis, otomatis konsentrasi kita berkurang karena pusing kan, menangis anjur tuh pusing. Terutama pribadi saya, kalau ketika menangis itu saya pusing. Lalu saya suruh mengucapkan apa yang Bapak Lukman ucapkan dengan cepat gitu. Bapak Lukman tuh berdoa dengan cepat, dan Kakak Gi dan Kakak Nomi itu berbahasa Ro gitu kan dengan suara kencang. Itu entah kenapa di sana itu saat itu lidah saya tuh berucap, mengikuti tuh seperti saya tahu apa yang mau saya ucapkan, jadi lancar banget saya ngikutin tuh kan. Bahkan sebelum Bapak Lukman ini selesai berucap, saya juga sepertinya saya sudah tahu apa yang mau diucapkan gitu. Jadi sebelum selesai saya udah mengucapkan gitu, saya kayak so tahu tapi bener gitu, kayak aneh gitu, tidak sesuai apa ya, di luar akal logika saya saat itu kan. Sudah ketika Kakak di belakang itu bilang cabut ras Muhammad, saat itu saya merasakan sakit yang masuk duri itu, kayak cabut ras Muhammad, sakit, aku bilang sakit Kak, sakit gitu, makin kencang kan, cabut ras Muhammad, sakit, aku bilang kan. Terus sudah saya nangis kan, sambil nangis, terus selesai doakan amin. Lalu Kakak Gi bilang, Mbak, kayaknya Mbak ini harus doa pelepasan gitu kan, karena kayaknya di hati Mbak ini ada sesuatu yang mengganjal kah atau gimana, atau luka masa lalu gitu kan, kenangan buruk masa lalu seperti itu. Lalu saya bilang, ya memang saya mengalami perceraian dalam rumah tangga kan, maksudnya perjalanan hidup sebelumnya yang tidak mengenakan, dan ada sedikit banyak dendam kayak gitu, dan itu harus dilepasin katanya kan, dosa-dosa di masa lalu, pengakuan dosa istilahnya. Gue bilang, oh sudah Mbak, sudah kapan gitu kan, Sabtu ya kata dia gitu. Sudah Sabtu saya pulang, kita tukeran nomor kontak, tibalah hari Sabtu, dan saat itu saya tahu orang Kristen itu berdoa atau ke gereja itu harus bawa uang kan, kayak uang persembahan gitu. Saat itu saya kan cuman berkuliah dan tidak ada penghasilan sama sekali kan, saya nggak ada uang nih. Saya bilang, aduh Kak Gi jangan ngubungin gitu kan. Terus malu kan kalau nggak bawa duit ya kan. Habis itu
Ternyata benar nggak ngubungin kan. Tibalah di mana hari Selasa dan puji Tuhan saya sudah punya uang saat itu sekitar 15.000 kan. Saya langsung hubungin kakak Gi kan. Saya bilang, Shalom kakak, gimana? Maksudnya saya tanya dengan 20 pelepasan tuh, maksudnya kapan gitu kan. Terus kakak Gi bilang, oh iya mbak, saya lupa, kata dia gitu. Saya lupa kabarin ke mbak. Ini Bapak Lukman itu Bapak Pendeta yang doain, yang ada di satu ruangan sama kita, yang doain mbak. Itu ternyata positif COVID-19, kata dia. Mati loh kan. Aku bilang, terus gimana kakak? Iya maksudnya saya juga baru habis cek di klinik, dan puji Tuhan saya negatif. Itu cuma bayar 150.000 kok, kata. Akhirnya saya bingung, saya panik, mana saya punya anak kecil gitu. Dan saya sempat berpikir seperti ini. Ih, ini sebenarnya Tuhan yang saya terima sekarang beneran Tuhan yang benar nggak sih gitu kan? Kenapa saya baru terima Tuhan Yesus? Itu saya dikasih cobaan yang begini berat, COVID loh, positif COVID, kawan-kawan, bukan main-main tuh. Apalagi saya punya anak kecil kan. Dan saat itu juga keadaan fisik saya itu sedang tidak enak kan. Sudah tuh, di situ karena habis maghrib itu ngaji kan, saya turun, saya cerita sama Bapak. Saya bilang saya habis bersentuhan dengan orang yang positif COVID kan. Terus kenapa Papa? Karena Papa tuh orang nggak percaya sama COVID. Terus dia bilang, terus lu mau di swab gitu, kata dia gitu. Lu mau kita semua masuk Wisma Atlet? Kata dia, udah jemur aja, dijemur. Kata dia, tiap pagi, kata dia, makanya keluar tiap pagi kan jemur. Kata dia, gitu. Sudah, istilahnya nggak dikasih izin kan untuk tes COVID. Sudah saya cerita sama Ren dan saya berdoa saat itu kan. Saya tantang Tuhan. Tuhan, jika engkau Tuhan yang hidup, saya bilang kan, engkau akan berikan. Sudah amin. Terus habis itu kakak sekretariat GBI itu kirim Google Form buat ibadah hari Minggu kan. Terus dengan percaya pede kan Tuhan Yesus akan kasih jalan untuk saya tes COVID. Lalu saya isi formulir untuk ibadah jam itu, saya isi jam 10-an lah. Terus habis itu sudah saya isi, tibalah hari Minggu. Ternyata saya belum tes COVID nih kan. Terus saya minta izin sama kakak sekretariat GBI untuk coret nama saya supaya digantikan dengan jemaat lain yang ingin beribadah kan. Sayang kalau bangkunya kosong kan. Saya bilang saya tidak dapat mengikuti ibadat. Ditanya sama beliau kenapa. Saya bilang saya habis bersama Bapak Pendeta Lukman saat itu di ruang sekretariat, saya bilang kan, dan saya belum tes COVID, dan walaupun tidak tes harus isolasi mandiri kan selama 2 minggu. Saya bilang kan, oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi 5 menit kemudian sekretariat gereja ini tes COVID dari gereja gitu kan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus jawab doa saya. Akhirnya saya bilang saya bisa, saya datang gitu kan. Saya senang kan, terus saya datang ke gereja. Lalu jadi pas saya datang itu tim medis baru keluar dari ruang sekretariat. Saya baru dari parkiran atas kan, ada parkiran atas. Terus Bapak sekretariat ini keluar, saya ketemu sama Bapak sekretariat ini. Jadi kita bertiga tuh bertemu di saat yang sama gitu, bersamaan gitu kan. Istilahnya kalau saya telat 2 menit saja, tim medis ini udah pulang nih gitu kan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen, semua sudah Tuhan rancangkan untuk saya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu saya masuk ke dalam ruang sekretariat ini, saya tes COVID, puji Tuhan hasilnya negatif, lalu saya boleh beribadah masuk ke dalam gereja. Sudah hari di mana saya mukjizat yang luar biasa. Ternyata kuasanya Tuhan Yesus tuh benar ya, kayak gitu kan. Karena saya sering menantang Tuhan saat itu. Jadi ada satu cerita di mana saya ingin membeli buku untuk kuliah saya kan, untuk membeli buku kuliah saya. Lalu jadi ini toko buku ini toko buku bekas di depan Terminal Pinang Ranti, tapi udah digusur kan. Terus di situ saya cari nomor teleponnya dan saya dapat ada di sebuah banner kan. Banner, terus saya cari, saya telepon gitu kan. Ternyata udah pindah ke rumahnya. Dia pakai rumahnya, terus beliau kirimkan lokasi lewat WA tuh. Saya search lewat Google Map. Terus saya lihat kan di mana posisinya, dan saya tahu saat itu saya tidak pernah punya paket data. Saya pakai WiFi di rumah. Habis itu saya jalan. Saya tanya,
udah tanya sana sini, nggak ada yang tahu. Saya udah muter-muter, panas kan. Akhirnya saya lupa nih, saya punya Tuhan sekarang kan ya. Saya punya Tuhan, Tuhan Yesus. Saya tantang Tuhan kan, saya uji Tuhan. Saya berdoa saat itu. Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana rumah tukang toko buku bekas ini, Tuhan. Amin, percaya segenap hati. Tuhan akan tunjukkan. Saya gas motor saya kan, saya coba tanya sama satu orang, beberapa meter ke depan, 500 meter sekali 500 meter, saya tanya, itu tahu, puji Tuhan tahu, orang itu tahu, dan dia bilang, Mbak, belok sana, belok sini, belok sini. Puji Tuhan, ketemu. Wow, itu saya tuh langsung kayak, wow, Tuhan Yesus, benar, gitu kan, kayak sungguh luar biasa gitu kan, takjub, istilahnya takjub kan. Untuk ke gereja kan kayak seperti anak kecil, kayak gue pengen ke gereja, dan saya saat itu saya tahu cuma kayak orang Kristen tuh bisa beribadah tuh berdoa di gereja gitu kan, yang saya tahu. Kira saya pengen ke gereja gitu kan, karena rumah toko buku bekas, tukang toko buku bekas ini tidak jauh dari gereja gitu kan. Saya pengen ke gereja, kira saya ke gereja, saya parkir motor, saya masuk ke dalam mall, lalu di dalam mall ini saya kepikiran untuk mencari kalung salib. Karena saya tidak bisa punya Alkitab kan, takut ketahuan sama orang tua saya. Terus saya udah cari, puter-puter keliling lantai kan, karena itu mallnya Tamini Square, dan Square itu merupakan mall kalangan menengah ke atas gitu kan. Jarang ada yang jual kalung salib, dan lagi pandemi juga, dan jarang ada toko yang buka kan. Lalu saya sudah capek cari. Terus saya tantang Tuhan lagi kan. Saya bilang gini, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup gitu kan. Saya saat itu tahu cuma cara berdoa tuh, jika Engkau Tuhan yang hidup, jika Engkau Tuhan yang hidup, seperti itu. Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan di mana kalung salib ini, Tuhan, gitu kan. Sesungguhnya Engkau tahu, Tuhan, saya tidak bisa mempunyai Alkitab, Tuhan, dan saya ingin mempunyai satu benda di mana saya bisa menguatkan iman saya kepadamu, Tuhan. Saya pengen punya kalung salib, Tuhan, gitu. Saya berdoa, saya percaya, amin, gitu kan. Tuhan Yesus akan tunjukkan, gitu kan, akan beri jalan. Amin, percaya kan. Jadi posisinya saya berdoa di ujung ruko itu kan dalam itunya hook, gitu kan, di ujung. Dan saya cuma muter sekali, dan itu saya tanya, gitu kan. Saya tanya sama mbak-mbaknya, Mbak, ada kalung salib, gitu kan. Oh ada, katanya tinggal satu, kata dia gitu, kecil, gitu kan. Langsung makin takjub kan saya sama kuasa Tuhan kan, mukjizat Tuhan kan. Saya senang sekali bisa punya kalung salib nih, yang kalung mana sih? Kalung yang saya pakai ini saat ini. Ya walaupun nggak seberapa, cuma masih kepake sampai sekarang. Terus habis itu saya sudah beli, apa sih namanya, pamer gitu kan, satu kebanggaan kayak kalung salib gitu kan, pamer dalam mall. Sudah. Lalu lanjut, saya naik ke atas, saya naik lift ke atas. Itu saya keluar lift, jadi posisinya sebelum saya meninggalkan gedung ini, jadi saya sudah bisa melihat pintu gereja. Jadi tanpa saya keluar dari gedung, saya keluar lift, saya bisa melihat ke arah pintu gereja. Di mana sampai saya keluar di lift, itu gereja terbuka. Jadi penjaga gerejanya ini baru datang, dan pas banget cekrek gitu buka gereja kan. Dan andai kata gitu kan, itu saya bakalan kecewa karena saya tidak dapat berdoa di dalam gereja. Tapi Tuhan Yesus mau saya datang, saya berdoa di dalam gereja tuh. Jadi sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam Kristen, semua sudah Tuhan rancangkan untuk saya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau saya kecewa, Tuhan Yesus mau saya berdoa di dalam gereja saat itu. Jadi saya masuk, saya minta izin sama penjaganya untuk saya berdoa di dalam gereja. Saya masuk ke dalam, saya ambil posisi bangku di tengah-tengah kan. Terus kata penjaganya, mau dinyalain lampu nggak? Itu nggak usah, gelap-gelap aja gitu kan. Terus saya berdoa saat itu, saya menceritakan apa yang saya rasa sama Tuhan, rasa ketakutan saya ketika nanti suatu saat ketahuan sama orang tua saya, rasa takut saya ketika
nanti bagaimana nanti kehidupan saya ke depan, saya ketahuan harus diusir, harus gimana. Dan itu yang saya tahu, maksudnya saya tidak bisa dalam bagus tuh seperti apa gitu kan. Jadi saat itu Ren mengajarkan saya untuk berdoa kayak, Tuhan sesungguhnya Engkau tahu apa yang ada isi di dalam hatiku Tuhan, kayak gitu aja kan doa, tapi sambil nangis gitu kan, sambil nangis sama Tuhan, sambil merengek sama Tuhan. Sudah, saya keluar, saya pulang. Lalu singkat ceritanya, selesai dari dalam gereja ini, dan saya pulang ke rumah, itu ada yang namanya, jadi di GBI ini kawan-kawan ada yang namanya KUL. Jadi pelajaran apa sih namanya, pendekatan sama Tuhan, namanya KUL, itu setiap hari Jumat jam 7 malam gitu kan. Itu bersama Kakak Gi dan Kakak Siska. Dan Kakak Gi ini sama dari Muslim juga, latar belakang dari Muslim. Kakak Siska juga sama latar belakang dari Muslim. Jadi di dalam KUL ini saya diajarin kayak 5 tata cara ibadah di dalam GBI, pujian, penyembahan, doa syukur, doa pribadi. Jadi pas KUL ini nih, pas di hari Jumat ini, selalu saya ambil posisi di belakang pintu gitu kan. Kenapa saya ambil posisi di belakang pintu? Saya nggak mau ketika saya sedang melipat tangan dan berdoa, tiba-tiba orang tua saya datang, mati lu gitu kan, dia lihat, lu ngapain berdoa begitu ya kan. Pokoknya saya selalu ngumpet-ngumpet tuh kan istilahnya. Terus sudah, tapi dalam hati tuh kayak ada satu perasaan yang bukan kesel, apa ya, sedih ya sama Tuhan, kayak Tuhan, itu Kakak Gibi sama Kakak Siska bisa pujian penyembahan dengan lantang gitu kan, nyanyi dengan segenap emosinya gitu kan, nangis terus dengan suara yang kencang. Kenapa saya nggak bisa Tuhan? Saya harus bisik-bisik Tuhan. Dan ketika baca firman pun dia bisa gitu kan baca, dan saya tuh harus melihat sekeliling dulu dan saya baru bisa baca pakai headset kan gitu. Saya harus bisik-bisik, Tuhan kapan saya bisa seperti mereka tuh. Saya selalu berdoa seperti itu sama Tuhan, saya selalu minta sama Tuhan kan. Beberapa kali saya ikut KUL dan beberapa kali saya masuk ke dalam gereja. Tiba saatnya ada Kakak Nomi ini kasih saya selembaran untuk baptis gitu kan, pemberitahuan untuk baptis. Saya kaget gitu, ada di dalam hati dimana kayak, ih cepet banget ya, kenapa sih harus cepet banget dibaptis gitu kan, sedangkan saya tuh baru beberapa minggu itu terima Tuhan Yesus. Saya rasa saya masih harus perlu belajar gitu kan. Tapi saat itu Ren cerita sama saya, ya sudah, kalau kamu berdoa gitu, kalau memang Tuhan Yesus sudah izinkan kamu untuk baptis, Tuhan akan buka jalan gitu. Mana saat itu harus bayar 50.000 kan untuk sewa kolam renang, masuk ke dalam kolam renang, karena gereja GBI Tamin Square ini tidak punya kolam kan. Dan saya sekali lagi saya nggak punya uang kan, dan bisa saja saya minta sama orang tua, cuma kayak nggak, Tuhan akan buka jalan untuk saya baptis gitu kan. Lalu kan saya baptis tanggal 27 Maret 2021. Itu sehari sebelum baptis malamnya, saya cerita sama Kakak Gi kalau saya minta izin gitu, Kakak mohon maaf saya tidak bisa ikut baptis. Ditanya sama dia, kenapa Mbak, kenapa nggak bisa ikut baptis? Iya saya nggak punya uang. Terus kata Kakak Gi, uang untuk apa? Kata dia, itu untuk bayar kolam renang kan. Nggak usah kata dia gitu, untuk kamu gereja yang bayar. Puji Tuhan, Tuhan sudah jawab lagi doa saya kan. Akhirnya saya dibaptis secara gratis. Tapi sebelum baptis nih, saya merasakan kayak godaan iblis tuh sangat kuat, kayak udah lu kayak nggak usah baptis. Saya jadi sering marah-marah, kayak uring-uringan gitu. Pokoknya godaan iblis sangat kuat sebelum saya dibaptis tuh. Lalu tiba saatnya saya dibaptis tanggal 27 Maret, dan maksudnya saya takut di mana saya harus keluar pagi-pagi kan, itu dibaptis suruh kumpul, jadi nggak boleh keluar, atau anak saya udah bangun gitu kan, harus cari alasan apa nih kan. Lalu pagi-pagi ternyata anak saya juga belum bangun nih. Saya turun ke bawah. Terus ternyata saya cuma ditanya gini, mau kemana gitu, mau keluar sebentar. Sudah. Jadi saya keluar, buka pintu, buka gerbang, nyalain motor, saya jalan. Terus tiba-tiba saya udah ada di parkiran mall itu kan, parkiran gereja itu di atas. Dan saya telepon Kakak Gi, saya sudah sampai.
Katanya, ih semangat banget kata dia gitu kan, udah sampai aja pagi banget nih sekitar jam 6:30. Kata saya, iya dong semangat mau dibaptis gitu kan, mau lahir baru, mau jadi anak Tuhan Yesus harus semangat. Sudah, habis itu eh, datanglah Bapak Pendeta dan beberapa kawan saudara yang mau dibaptis juga kan, sekitar 6 orang tuh. Kita masuk ke dalam gereja, kita pengarahan, disebutkan baptis itu apa gitu kan, kenapa harus dibaptis, lalu tata cara baptis itu seperti apa. Lalu Bapak Pendeta itu berbicara kayak sudah terima Tuhan Yesus beberapa tahun dan baru dibaptis gitu kan. Kata Bapak Pendeta di situ, bukan berapa lamanya atau berapa cepatnya Anda mengenal Tuhan Yesus gitu kan untuk baptis gitu kan. Kalau Tuhan Yesus izinkan Anda cepat ya cepat. Kalau Tuhan Yesus izinkan beberapa tahun kemudian atau beberapa minggu kemudian, itu yang sudah Tuhan rencanakan gitu kan. Sudah. Ya, saya dapat jawaban dari dalam hati saya tanpa harus bertanya. Itu jawabannya seperti itu. Lalu sudah saya pergi ke kolam renang dan yang lain. Jadi uangnya itu bukan dikasih ke gereja, bukan. Jadi kita bayar masing-masing gitu kan. Yang lain pada bayar masing-masing dan masuk ke dalam kolam renang yang di daerah Sentek tuh. Sudah. Oh ya, sebelum masuk tuh kan saya bawa motor kan, berangkat sendiri-sendiri itu. Terus ada yang nawarin saya kan pakai mobil, cuma saya tunggu, misalnya saya juga nggak ada paket kan, mau searching Google Map lewat mana kan. Terus ternyata Bapak Pendeta itu pakai motor dan saya samperin, saya bilang, Bapak boleh nggak saya bareng, saya ngikutin Bapak dari belakang. Oh ya Mbak silakan. Nah puji Tuhan, maksudnya saya nggak kebingungan lagi nih jalan, takut nyasar kan. Sampailah di kolam renang dan semuanya bayar masing-masing, masuk ke dalam, beli tiket masing-masing, masuk ke dalam kolam renang. Saya tunggu Kak Kagi saat itu di luar, saya masih di luar bersama Bapak Pendeta dan anaknya tuh. Saya tunggu di luar, nggak lama kemudian Kak Kagi datang dan saya masuk dan mulailah ganti baju, ganti baju putih. Terus mulailah proses pembaptisan di sana. Jadi pertama dipanggil saya, kalau nggak salah orang ketiga dipanggil ya. Saya masuk, nama saya dipanggil, saya masuk ke dalam air, dan itu dengan proses protokol kesehatan kan. Jadi Bapak Pendeta Budi itu tidak menyentuh saya kan, menyentuh yang mau baptis tuh. Jadi kita menenggelamkan sendiri, Bapak Budi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus saya menyelam, saya naik kan, itu saya apa ya, merasakan begitu senang jadi anak Tuhan Yesus, udah lahir baru gitu kan, senang sekali. Saya langsung naik, saya langsung duduk dan ambil sikap doa. Empat doa yang saya doakan setelah baptis, yaitu doa untuk orang tua saya, doa untuk anak saya, doa untuk orang tuanya Rin, dan untuk pekerjaannya Rin. Puji Tuhan, keempat doa di mana selesai saya dibaptis, itu semua sudah dijawab sama Tuhan. Amin, haleluya. Lalu sudah selesai baptis, saya pulang. Ini kawan-kawan, setelah baptis berarti Anda sudah harus siap yang namanya memikul salib. Berat. Kenapa saya bisa bilang berat gitu kan? Tapi jangan salah, di dalam memikul salibnya ini malah kita tuh makin dikuatkan dengan iman. Jadi Tuhan ingin menguji kita. Seberapa besar sih imanmu sama Tuhan gitu kan? Seberapa besar keyakinan diri saya gitu kan sama Tuhan ketika sedang diuji sama Tuhan. Tetap setia nggak nih sama Tuhan gitu kan? Bukan berarti Tuhan tidak sayang kita, salah. Tuhan ingin Tuhan ingin menyelamatkan kita. Karena ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, berarti kita harus menanggalkan kebiasaan buruk atau kebiasaan lama kita yang buruk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita sudah lahir baru. Lalu saya percaya itu. Lalu kenapa saya bisa bilang berat sekali memikul salib? Ini hal terpenting di mana jadi saya
ketahuan sama keluarga besar saya sudah Kristen gitu kan. Ceritanya saya itu kayak berapi-api gitu kan. Iman saya sedang berapi-apinya kan. Terus saya pengen seluruh dunia tuh tahu gitu kan. Seluruh orang tahu kalau saya bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Saya bikinlah sebuah video di TikTok dengan sound jalan-jalan ke kota Kudus, aku tuntun kau ke jalan Kristus gitu kan. FYP ini kan banyak yang like, banyak yang komen, seneng dong, bangga kan. Tapi satu sisi saya takut nih, tiba-tiba ada yang ngeliat kan, saya privasi, lalu tapi ada rasa pengen ngebuka lagi, jadi saya buka, dan itu ketahuannya sama kakaknya bulan puasa nih, di saat bulan puasa kemarin tahun ini. Jadi saudara mama tuh nemuin video itu, dia download lah, dia share ke WA keluarga, bukan pribadi, WA keluarga, ini parah kan. Nah posisinya saya itu lagi video call sama Rin, atau saya berbuka puasa, saya video call sama Rin. Apa sih namanya? Oh iya, maksudnya puasanya ini tuh kayak puasa bohong-bohongan gitu, walaupun puasa tapi tetap mengarah ke Tuhan Yesus gitu. Sebelumnya juga saya tanya sama Kak Agi, kalau saya disuruh sholat bagaimana Kak gitu. Ya sudah sholat, tapi tetap menyembah Tuhan gitu kan. Menyembahnya Tuhan Yesus kalau kamu masih takut untuk pengakuan iman kan. Sudah, karena baru saya buka puasa tuh, saya lagi video call sama Rin, dan saya nggak tahu kan ada video notif yang masuk, notif WA keluarga tuh, grup keluarga, saya nggak tahu karena lagi video call. Lalu mama turun ke bawah, mama selesai buka puasa, mama turun ke bawah, dan mama naik lagi. Itu mama dengan aku kaget gitu, kata mama gini, apa-apaan lu, kata dia, apa-apaan nih, kata dia gitu. Apaan sih, ini lu bikin video apa, kata dia gitu, bikin video apaan nih, katanya jalan tuntun kau ke jalan Kristus, kata dia gitu. Kafir lu ya, kata dia, sesat tuh, baca 2 kalimat syahadat tuh sekarang juga lu, kata dia gitu. Terus aku masih kayak menyangkal gitu, tapi bukan menyangkal Tuhan Yesus, kayak ngeles gitu lah istilahnya, kayak apaan sih, cuman video doang gitu kan, video doang ini gitu kan, jangan gini lu, kata dia gitu, main-main lu gitu kan. Terus takut kan, saat itu kan papa lagi pimpin sholat tarawih kan, sholat tarawih, dan kita berpikir saat itu bapak tuh belum buka WA, jadi mama telepon keluarganya, mama telepon kakaknya mama, dia bilang suruh hapus video itu kan sebelum bapak lihat. Nah, tapi ternyata ceritanya papa udah lihat gitu kan, dan maksudnya gue bilangin bapak lu ya, kata dia gitu kan, bilangin aja orang cuman video doang. Terus aku matiin kan telepon Ren, aku masuk ke dalam kamar, terus Ren ajarin aku kayak gini kan, mama tuh maki-maki Tuhan kan, kafir lah, maki-maki aku segala macem. Terus Ren ajarin aku kayak gini, kalau misalnya orang tua kamu maki-maki, kamu cukup doakan. Satu doa yang Ren ajarin kayak, Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan, agar orang tuaku tuh tidak kena karma, bisa dibilang gitu kan, tidak kena karmanya Tuhan. Sudah, lalu saya berdoa dengan rasa deg-degan, takut nih pas bawa pulang kan, saya berdoa sama Tuhan Yesus untuk meminta kelembutan hati orang tua saya. Lalu jam dimana papa mau pulang kan, saya tahu selesai ibadah tuh jam berapa, saya tahu itu seketika tuh telapak tangan saya tadinya biasa-biasa aja, nggak nape-nape kan, itu semuanya sakit. Saya bilang, Tuhan ini kenapa Tuhan gitu kan, ada apa Tuhan, tolong saya minta tolongan sama Tuhan. Sudah, di situ dengar suara motor bapak ini kan, terus bapak masuk, bapak banting pagar kan, terus habis itu mama naik, terus habis itu apa sih, seketika rasa sakit di badan saya tuh hilang. Nah, hati saya tenang gitu, tapi ada sedikit takutnya juga, saya tenang gitu kan. Sudah, mama naik, mama bilang dipanggil bapak, katanya panggil bapak ke bawah. Terus aku bilang, apaan sih gitu, nggak mau gitu kan, itu dipanggil bapak, nggak mau aku bilang itu, takut kan. Terus begitu akhirnya bapak naik, terus bapak tanya, apa-apaan kak, kata dia, apaan ini, video apaan kak, nggak boleh kak, hancur kak, semua hancur kak, saya baca 2 kalimat syahadat kak sekarang kak, kata dia gitu kan.
jangan begini ya kak ya, katanya hancur kak, kayak gitulah akhirnya. Tapi itu tuh di situ tuh bapak cuma ngomong kayak berbicara maki, tapi berbicara yang tidak terlalu keras. Dan saya nangis terus. Sama sekali lagi saya berucap kayak Tuhan ampunilah mereka, Tuhan sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan gitu. Sudah dalam hati nih, tapi mulut tuh kayak kekunci gitu kan, kayak nggak bisa ngomong apa-apa sama papa tuh. Tapi hati tenang, hati tetap berdoa, mulut diam gitu kan. Mulut saya nggak tahu kenapa nggak bisa mengucapkan. Lalu saya diproses selama 1 minggu dan papa bilang saat itu beberapa hari intinya saya tidak boleh kuliah lagi gitu kan. Berhenti kuliah, jadi printer, laptop semua dikeluarin dari kamar kan, password wifi diganti gitu kan. Dan hari dimana pertama saya ketahuan itu saya langsung cerita sama Kak Kagi kan, kakak rohani saya, dan Kak Kagi mengusulkan untuk saya melaksanakan itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang kan. Sudah, dan yakin di hari ketiga Tuhan akan beri jawaban. Lalu saya puasa, dan hari kedua nih, sebelum hari kedua tuh maksudnya papa tuh selalu naik ke atas kan, selalu curigain saya gitu kan, ngintip-ngintip nih anak ngapain nih gitu kan, apa sih nguping gitu kan, belum tidur lagi ngomong masih apa gitu, pokoknya selalu dimata-matain kan. Sudah di situ di hari, kalau nggak salah hari kedua tuh, engkong itu kakek dalam Betawi itu datang, terus dobrak pintu, bawa air segelas kan, kayak macam air doa gitu. Dan engkong mungkin berpikiran aku kesurupan jin kafir kan, kesurupan setan, kemasukan setan, makanya dibawain air doa tuh sama dia. Udah, terus dia tanya, gue dengar lu Kristen, kata dia gitu kan. Gue dengar lu Kristen ya. Aku cuma diam, apaan sih kayak gitu kan. Terus dari dulu sampai sekarang keluarga kita tuh nggak ada yang Kristen. Kalau lu bener Kristen, katanya, lu angkat kaki dari rumah ini. Jadi gitu kan. Nangis kan aku kan. Sudah, lu lupain warisan dari bapak gitu-gitulah. Terus aku diusapin pakai, bentar, diusapin pakai air, itu air dalam gelas itu kan, diusapin seluruh badan aku dengan maksud katanya aku kesurupan jin kafir kan. Terus sudah diusapin, terus aku disuruh minum karena aku lagi puasa, itu jatuhnya jam siang-siang, jam 2 siang tuh. Terus di situ aku bilang minum nih gitu kan. Aku bilang, Tuhan terima kasih banyak, aku bilang kan, karena orang rumah taunya aku puasa sampai maghrib kan, makanya aku puasa cuma sampai jam 12 siang. Tuhan baik banget, tahu aja kan. Udah kan, habis itu sebelum minum tapi saya bilang kan dalam nama Yesus 3 kali. Saya ucap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya minum. Udah, nggak kenapa-napa. Maksudnya bukan kenapa-napa. Udah kan, akhirnya biar mereka percaya juga saya nggak kesurupan masukan jin kah apakah. Sudah, engkong keluar. Lalu saya diproses, kayak dicari-cari kesalahan, kayak maksudnya apa ya, bukan nggak betah, lebih ke arah tidak nyaman gitu kan, tidak nyaman. Akhirnya dalam hati tuh saya pengen yang namanya pengakuan iman. Saya pengen pengakuan iman, saya pengen cerita, saya pengen bilang, saya pengen jujur kalau saya sudah Kristen dan sudah dibaptis. Gitu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus izinkan saya untuk pengakuan iman, Tuhan berilah kelembutan hati untuk orang tua saya, Tuhan, gitu kan. Agar saya tidak. Lalu sudah saya pengakuan iman tuh, akhirnya besoknya saya pengakuan iman. Saya turun ke tangga, saya duduk di tangga, nggak turun ke bawah ya kan, takut. Terus habis itu saya duduk di tangga, saya panggil papa kan, saya panggil papa, saya bilang, papa mau ngomong gitu kan, mau bicara. Apa kak? Aku Kristen, aku bilang, aku sudah dibaptis. Kata bapak gini, apaan kak? Jadi hancur kak, jangan kak, jangan. Dari bapak udah mau pakai sorban, saya udah pakai sorban, mau pimpin ibadah kan, mau pimpin terawih. Jangan kak, hancur kak, apa kata orang?
Bapak Ustadz Kak, kata dia. Apa kata orang Kak? Jangan Kak, gue jangan ya. Kata dia gitu. Bapak nggak marah-marah saat itu. Sudah, terus kata dia, ya saya lupa. Bapak tanya apa sih, mana bukti dibaptis? Ada gitu kan. Maksudnya nggak percaya. Udah pokoknya hancur kata dia gitu. Udah ya jangan ya. Sekarang jadwalnya Papa mau sholat, pimpin terawih kata dia gitu. Udah berangkat, tinggal mama nih lagi duduk di bangku kan, namanya cewek kan. Terus kata mama, apaan kata dia, bukan Tuhan tuh kata dia, bukan Tuhan tuh, itu nabi kata dia gitu kan. Terus kataku, bukan Tuhan mah gitu. Oh maki kan, maksudnya berbicara yang tidak patut kan. Sudah akhirnya aku takut mama kena balasan dari Tuhan, takut kena karma dari Tuhan, akhirnya aku tinggalin mama, aku masuk dalam kamar kan. Lega nih udah pengakuan iman kan. Malaikat di sorga bersorak. Sudah bangga dong udah pengakuan iman. Dan maksudnya gimana ya, kayak percaya di saat pengakuan iman itu Roh Kudus pimpin tutur langkah, tutur ucap bibir aku, dan Roh Kudus juga sentuh hati Papa tuh agar Papa tidak marah-marah. Bisa aja Papa marah kan, tapi Papa dilembutkan hatinya sama Tuhan Yesus. Sudah habis itu ada cerita di mana Papa tuh mau ke Cianjur, mau panen alpukat di kampung kan. Lalu habis berangkat kan, terus saya seneng nih, saya bilang, ini saatnya Iklima kabur kah, saya kabur kah dari rumah gitu kan. Terus bapak sama mama nggak ada di rumah, bisa kan kabur gitu kan. Terus habis itu saya cerita sama Rin, kata Rin, berdoa sama Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus izinkan untuk saya keluar dari rumah dengan cara yang seperti ini, Tuhan Yesus akan buka jalan gitu kan. Kau akan apa sih, ya saya akan dapat petunjuk dari Tuhan gitu kan. Sudah berdoa, dan saya cerita sama kakak Egi, sama kakak rohani saya, dan kakak rohani saya bilang, jangan, kata dia gitu kan. Kamu harus tunjukkan iman Kristen itu yang benar tuh seperti apa gitu kan. Jangan kamu kabur, malah kalau kamu kabur tuh bisa membuat berpikiran, oh iya ya ternyata masuk Kristen tuh dia jadi lebih kamu harus tunjukkan sisi iman Kristen tuh yang benar tuh seperti apa sama mereka. Terus aku cerita sama kakak, kakak, apakah cerita aku ini seperti Paulus yang ada di dalam penjara? Gitu. Tidak semua orang punya, kan Bu Siska tuh, maksudnya Bu Siska juga punya cerita latar belakang yang seperti itu kan. Terus abis itu, enggak, kata dia gitu kan. Sudah, pokoknya jangan kabur, kamu justru tunjukkan kamu bisa lebih baik. Tapi satu sisi, ada di mana saya tuh tahu kalau nanti saya akan dipisahkan sama anak saya. Dalam sisi seorang ibu dan sisi seorang manusiawi itu, saya pengen kabur. Saya bilang, saya nggak mau Tuhan dipisahkan sama anak, karena doa yang selalu saya ucapkan itu, saya tidak dipisahkan sama anak saya Tuhan, karena saya tahu apa yang tertera di Alkitab tuh, tidak kamu mengikuti Tuhan gitu kan, kamu akan dicaci, kamu harus meninggalkan orang tua kamu, meninggalkan saudara-saudara kamu dan anak kamu. Itu tuh bukan dalam arti harus meninggalkan, benar-benar meninggalkan gitu kan, karena Tuhan berbicara bagaimana gelap dan terang itu bisa bersatu seperti itu. Dan ada sisi manusiawi yang Tuhan, saya pengen kabur gitu, karena keinginan saya tuh kabur gitu kan, tapi Tuhan nggak mau saya kabur, jadi bukan kehendak Tuhan gitu kan. Jadi satu pelajaran terbesar pula yang saya dapatkan saat itu, jadi saya bisa membedakan antara jawaban dari iblis atau dari jawaban dari Tuhan. Jadi yang saya dapatkan saat itu, jawaban dari iblis nih bedanya. Itu saya merasakan kayak ragu gitu kan. Oh berarti ini jawaban dari iblis nih kalau saya ragu. Kalau misalnya dapat jawaban dari Tuhan, itu saya merasakan damai sejahtera itu. Karena saat itu saya ragu untuk pergi dari rumah dengan cara kabur. Sudah. Maksudnya itu makin berat di prosesnya. Itu nggak mau pulang kan, mau pulang. Biasanya nih ya, buka puasa itu di lantai 2 kan. Tapi ini di lantai 1 gitu kan. Semua makanan dibawa ke bawah, dan di atas cuma ada mie sama telur. Gitu.
Saya makan itu sama anak saya, tapi anak saya makan nasi kan, karena pintu lantai 2 rumah saya itu terhubung sama pintu dapurnya nenek kan. Jadi saya ambil nasi sisa bekas sahur itu buat anak saya, dan saya makan mie. Sudah, karena pas buka puasa saya nggak turun gitu kan, takut juga kan, bukannya takut dalam arti tidak mau mencari keributan gitu, karena semua makanan dibawa ke bawah, nggak ada makanan lagi di atas kan. Sudah saya makan mie, terus sudah besoknya lebih parah lagi, itu semua makanan Magicom semuanya dibawa ke bawah tuh, terus di atas nggak ada karena saya punya asam lambung. Sudah kan, maksudnya makan obat aja lah, makan obat proma sama minum air putih itu. Tapi anak saya pas makanan dibawa ke bawah semua itu, saya suruh turun anak saya kan, maksudnya saya bilang sono buka puasa gitu kan, sama nenek mangkong di bawah. Terus abis itu sudah saya nangis sama Rain, saya bilang begini banget ya ikut Tuhan, maksudnya sakit banget, terus cobaannya begitu berat. Terus Rain bilang saat itu, sayang, sesungguhnya bukan hanya makanan yang dapat mengenyangkan perut, tetapi juga firman Tuhan. Jadi baca Alkitab yuk, kata dia. Ya sudah, saya baca Alkitab, saya minta petunjuk sama Tuhan. Akhirnya malamnya itu saya bergumul, berdoa, pujian penyembahan selama 2 jam, nangis, kayak berdoa, Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya ke tangan-Mu Tuhan. Saya ikuti kehendak-Mu Tuhan, wes turut kehendak Tuhan gitu kan. Saya tidak kuat Tuhan, begini beratkah gitu kan, maksudnya dicaci, dimaki, dikucilin di keluarga, di tetangga, saudara saya ngelihat saya sinis kan. Tapi saya tahu itu sudah tertulis di Alkitab tuh, Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dicaci oleh karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saya tahan gitu kan. Terus juga saya berpegang kepada satu firman di mana saya lupa Injil apa ya. Pokoknya kalau kamu ingin mengikut aku gitu kan, menjadi pengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salibku dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mempertahankan, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Saya cuma percaya itu, percaya sudah. Maksudnya sudah saya serahkan seluruh hidup saya sama Tuhan Yesus. Akhirnya benar, Tuhan Yesus jawab, hari terberat, aduh jangan sampai nangis, hari terberat di mana Tuhan sudah jawab semua pergumulan saya. Itu ceritanya, anak saya tuh nggak pernah kan diajak ke masjid untuk sholat karena pandemi COVID kan. Anak saya umur 4 tahun. Terus entah kenapa hari itu papa tuh pengen ajak anak saya ke masjid untuk sholat. Lalu mama cari baju koko di lemari saya dan menemukan satu tas penting dan beberapa yang banyak tuh pakaian anak saya. Itu kawan-kawan, saya hari dimana pertama kali saya ketahuan sama keluarga, itu saya sudah siapkan itu. Karena saya percaya iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang sia-sia. Jadi saya sudah siapkan semuanya sebelum hari dimana waktu Tuhan Iklima go gitu kan. Terus mama bilang saat itu, tas apaan nih gitu dia gitu. Lu mau kabur dari rumah, lu mau pergi dari rumah, pergi kata dia gitu. Pergi aja kata dia gitu. Gue juga gak mau punya anak kafir. Gue capek-capek ngelahirin lu, ngebesarin lu cuma untuk anak kafir kayak gitu. Tuh sayang, tuh. Terus abis itu saya pergi dari rumah ini.
Terus tapi jangan bawa anak lu, kata dia gitu. Oh nggak bisa, saya bilang kan. Nggak bisa gitu kan, udah namanya anak cewek, mama orang tua cewek kan. Sudah habis itu kan mama lagi masak. Sinyal. Mama lagi masak buat buka puasa tuh. Terus adik aku kan ada yang ustad kan, anak ketiga. Itu ada yang ustad. Terus mama bilang, Tung, itu tuh kakak lu Rupiah tuh, kakak lu kemasukan setan tuh, kata dia gitu kan, kemasukan jin kafir tuh Rupiah tuh, kata dia. Wah ayo silakan, aku tantang kan, ayo silakan gitu kan. Akhirnya adik aku duduk di depan kamar aku di dalam kamar, aku buka pintu, lalu adik aku bilang, kenapa kak? Jadi itu bukan Tuhan kak, gitu kan, itu nabi gitu. Terus aku bilang sama adik aku, kalau memang itu nabi, tunjukin sama gua ayat di mana Al-Quran menyatakan kalau Nabi Isa diserupai dengan Yudas. Nah, kalau Nabi Isa itu diserupai dengan Yudas, jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu Yudas gitu kan. Tunjukin sama gua di mana ayat Al-Quran ada Nabi Isa diserupai dengan Yudas. Kalau ada, gue baca 2 kalimat syahadat sekarang juga. Bilang gitu kan, oh ada, tenang, tadi. Oh sudah, ambil, cari, di mana, tunjukin. Terus dia buka Al-Quran, dia ambil HP, dia buka, bawa kitab apa tuh, ada ini, kata dia gitu. Terus aku bilang, dia bacain kan, aku bilang, bukan sayang, itu bukan kitab, itu bukan ayat Al-Quran, itu hadis. Sekarang aku tanya gitu kan, kenapa kalau memang Al-Quran itu sebagai kitab yang sempurna, kitab penyempurna, kenapa harus membutuhkan hadis, istimewa ulama, pendapat ulama? Aku bilang kan, kenapa? Sedangkan Alkitab itu kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri. Kenapa saya bisa bilang kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri? Karena semua yang ada di dunia ini tuh ada di Alkitab gitu kan. Cuma saya nggak ngomong gini sebagai contoh gini kan. Cuma saya nggak ngomong gini. Kawan-kawan, ada di Alkitab di mana ditulis firman Tuhan, ketika ia mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan itu ada di salah satu Injil Matius, tapi mohon maaf saya lupa pasal berapa dan ayat berapa. Dan ada di Injil Lukas dengan ayat firman yang sama, tetapi belakangnya itu, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, gitu kan, ia akan memperoleh keselamatan. Jadi kenapa kita bisa menjawab dirinya sendiri? Itu di Injil Matius itu hanya dibilang memperolehnya, tapi di Injil Lukas itu kalau nggak salah itu dia memperoleh keselamatan. Oh ternyata itulah kenapa. Dalam arti memperoleh apa nih? Ternyata ada jawabannya pas saya baca, dan memperoleh keselamatan. Sudah. Lalu perdebatan saya balik lagi ke perdebatan saya sama adik saya. Lalu adik saya bilang, Tuhan itu tidak bisa punya anak. Terus saya bilang, memang bukan anak. Aku bilang, maksudnya bukan dalam arti kata anak itu melahirkan gitu kan, dilahirkan dari Tuhan. Bukan, itu arti kata Tritunggal itu sendiri. Aku bilang gitu kan. Dan saya jelasin kan saat itu apa arti kata Tritunggal. Aku bilang Tritunggal itu kan apa sih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu kan. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman, dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Susah memang ketika susah tuh, aku bilang kan, ketika gue belum didatengin Tuhan dalam mimpi itu, gue juga nggak mengerti apa arti kata Tritunggal. Tapi ketika Tuhan sudah datang dalam mimpi, dan saat itu juga mengerti. Memang susah kalau Roh Kudus belum ada di hati itu tidak mungkin mengerti gitu kan. Sudah habis itu dia bilang kan, sebenarnya maksudnya Islam itu adalah jalan yang lurus gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim, dia bilang cerita gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Saya lupa, sebelumnya saya itu telepon Rain gitu kan. Karena saya percaya saat itu Tuhan Yesus gitu kan akan tuntun saya dalam berucap gitu kan melalui Roh Kudus gitu kan. Dan saya mau di saat saya berdebat sama adik saya ini, ada yang mendengarkan, ada bukti gitu kan, ada yang mendengarkan, ada saksi mata gitu, bukan saksi mata, nggak ngelihat, saksi pendengaran gitu. Lalu ada saksi yang mendengar, lalu dia bilang tentang ihdinas siratal mustaqim gitu kan.
tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Itu saya langsung potong, itulah aku bilang jalan yang lurus itu ya Tuhan Yesus gitu kan. Kenapa? Karena ada di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada itu jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sebenarnya jalannya itu memang Tuhan Yesus itu sendiri gitu kan. Terus sudah, akhirnya saya balik tanya sama dia. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau memang Islam membantah yang disalibkan itu Tuhan Yesus, Nabi Isa gitu. Kenapa di Al-Quran ada dituliskan Nabi Isa diwafatkan baru dibangkitkan? Gitu. Berarti secara tidak langsung Al-Quran itu mengiyakan bahwa Nabi Isa itu mati di atas tiang kayu salib. Kayak gitu. Dan bukan main-main, saya juga udah cari itu, dan itu ada pro kontra dari dua ulama pendapat hadis itu. Pokoknya gitulah, sudah jangan bahas itu. Pokoknya kayak gitu. Dalam Al-Quran ada nggak cuman surat, ada 4 surat yang saya tahu. An-Nisa, Al-Maidah, terus Az-Zukhruf, sudah nggak bisa menghadapi saya kan, dipanggil lah bapak saya, ditelepon bapak saya, apa pulang gitu kan. Kalau pulang, bapak naik, saya tarik anak bapak saya tarik anak saya lagi, saya tarik lagi anak saya kan. Akhirnya anak saya maunya sama saya. Terus bapak bilang sama saya, kenapa kak? Jadi gitu, itu bukan Tuhan kak, itu Nabi. Gitu. Bukan pak, itu Tuhan. Maksudnya perdebatan yang sama gitu kan, perdebatan yang sama. Sudah, karena bapak lagi puasa juga, mungkin rada terkontrol gitu kan emosinya. Sudah, habis itu debat sama papa, akhirnya azan maghrib kan, azan maghrib, bapak buka puasa, dan buka puasa di lantai 2 depan kamar kan. Lalu anak saya suruh ke depan kan, ikut depan situ berpuasa, mangkong menenek. Terus minum es, saya bilang kan gitu. Sudah, Mirza keluar, terus gak lama Mija masuk, anak saya masuk tuh, dia kasih saya air, ini air buat mama kata dia gitu kan, air buat mama minum kata, biar otaknya seger katanya gitu kan, gue mau minum. Terus Mirza tutup pintu, kata aku bilang udah Mija di depan aja makan gitu kan sama nenek sama. Udah nggak mau kata dia, Mija nggak mau mama dimalain sama engkong kata dia, Mija nggak mau mama dimalain sama engkong, Mija mau sama mama aja kata dia gitu. Sudah, kira anak saya sama saya, dan papa saya selesai buka puasa semua, dia turun. Terus habis itu saya siapkan berganti pakaian anak saya sama saya kan, ganti pakaian, saya turun. Terus habis itu ngecewain papa, ngecewain mama, udah bikin malu keluarga gitu kan. Tapi saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sudah memperoleh keselamatan gitu kan. Terus kata dia gini, saya ceritain kan tentang mimpi saya, bapak masih kayak maki-maki gitu kan, kayak itu bukan Tuhan, itu Nabi gitu kan, dia ceritain. Terus saya berdebat, saya ceritain tentang mimpi saya, dan bapak bilang, kayak kalau lo memang bener mimpi kayak gitu, panggil Tuhan lo sekarang, kalau nggak gue kasih uang 10 juta gitu. Saya aminin kan, saya aminin. Saya juga lupa, adik saya juga bilang gitu, kalau memang aku mimpi Tuhan Yesus, panggil Tuhan lo sekarang gitu. Saya aminin, adik saya aminin, papa saya amin, saya bilang amin, saya bilang semoga Tuhan Yesus jamah papa, jamah mama. Terus nggak mau kata bapak kan, nggak mau, gue maunya sekarang datang. Oh nggak bisa pak, Tuhan Yesus tidak bisa dipaksa. Saya bilang kan, nanti Tuhan Yesus, aku yang akan doakan, Tuhan Yesus akan jamah papa, jamah mama. Sekali lagi, itu suatu kekuatan yang besar untuk saya berucap mengaminkan itu. Kalau bukan atas bantuan dari Roh Kudus tuh, saya juga nggak tahu itu saya punya kekuatan dari mana kan.
Sudah, saya aminin. Lalu saya berdebat. Papa bilang saat itu kan, udah tinggallah di rumah selama 3 bulan, kata dia. 3 bulan, haji lagi, apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu Alkitab. Saya bilang, saya tetap Kristen sampai mati, saya bilang gitu kan. Saya digampar, udah kalau mau pergi, pergi. Gitu kan, aku bilang, ya sudah nak, ayo nak. Siapa bilang lu boleh bawa anak lu, gitu kan. Tiba di mana, benar gitu, benar apa yang Tuhan bilang dalam firman, kamu akan meninggalkan, kamu harus meninggalkan orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu kita tidak bisa menyangkal itu. Kita harus melewati itu, kita harus memikul salib itu seperti itu. Lalu, tapi hari dimana kayak aku mau berpisah sama anak aku tuh, aku mendapat satu penglihatan kayak anak aku tuh kelilipan, Mirza tuh kelilipan, dan Mirza tuh nangis kan, nangis, namanya anak kecil kelilipan tuh kan nggak bisa melihat, ya, maksudnya nangis, pokoknya nangis, udah aku usap, udah aku tiup, udah aku tembeng, itu nggak mau berhenti nangis ya kan. Tapi ketika aku tarik ke kamar mandi, itu aku buka keran, aku sebut dalam nama Yesus 3 kali, aku usap muka. Jadi satu pelajaran bagi Tuhan untuk saya ketika saya harus meninggalkan anak dan keluarga saya, itu Tuhan mengajarkan gitu. Ketika kita menyebut namanya saja, Tuhan akan jaga mereka, percaya itu. Tuhan akan jaga anak aku, akan jaga mama papa aku, semuanya. Dengan menyebut namanya saja, sudah. Akhirnya saya jalani apa yang Tuhan mau. Saya keluarkan baju anak saya di atas bangku. Terus anak saya kan dibujuk untuk beli es krim sama adik saya yang Ustadz nih. Terus pas sebelum itu saya panggil anak saya peluk, doakan mama. Oh ya, saya lupa. Pokoknya kata papa gini, kalau memang lu boleh bawa anak lu, kata dia gitu. Tapi lu harus bayar dulu uang 30 juta, kata dia gitu kan. Kan karena aku lahir sesar kan. Itu pakai uang papa, dan lu buktiin kalau lu bisa sukses gitu kan. Tapi sekali lagi itu hanya ucapan kekesalan seorang orang tua mungkin. Sudah hari dimana sudah anak aku peluk, aku bisikin sama anak aku bilang, doakan mama, aku bilang gitu kan. Berat kawan-kawan, memikul salib tuh gak mudah itu kan, tapi memang itu yang ada di Alkitab dan kita harus jalani itu, kita harus pikul salib Tuhan Yesus tuh seperti itu, dan percaya gitu kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti akan Tuhan pasti akan beri aku kekuatan. Sudah aku peluk anak aku bilang, mama ya gitu kan. Iya, Mija beli es krim dulu. Iya, Mija jalan. Mija dibawa sama adik aku. Terus aku pamit. Mija udah jalan. Aku pamit sama orang tua aku tuh. Aku bilang maafin aku. Aku udah bikin kecewa orang tua, udah bikin malu keluarga. Tapi aku tetap pada iman dan keyakinan aku. Aku bilang kan, aku keluar dari rumah, aku bilang gitu kan, aku pergi, dan aku percaya ini waktunya Tuhan sudah jawab. Iklimah, kamu harus pergi sekarang gitu. Iklimah, kamu sudah bebas, kamu harus pergi sekarang. Karena sekali lagi Tuhan berfirman, bagaimana bisa terang dan gelap itu bersatu kan, bersatu. Sudah saya pergi tanpa uang sepeser pun, saya buka gerbang kan. Lalu sebelum buka gerbang tuh saya minta doa sama papa doain, papa nggak bisa. Tidak, terus tapi papa masih nahan, papa bilang kayak gini, tinggallah di rumah, maksudnya jangan pergi. Saya nahan, terus aku bilang gini, ya sudah kalau emang harus di rumah, tapi
aku tetap boleh, aku tetap berkeyakinan sebagai Kristen gitu. Oh nggak bisa Kak, itu merupakan pilihan yang berat. Oh ya sudah, maksudnya aku pergi dari rumah. Aku pergi dari rumah hari dimana aku membuktikan kalau firman Tuhan itu memang betul, dan aku harus kehilangan orang tua, aku harus meninggalkan mereka. Itu sakit, memikul salib itu kawan-kawan, itu sakit bener tuh. Aku pergi tanpa uang sepeser pun, aku buka gerbang, aku minta doa, kata papa nggak bisa Kak, iman kita sudah berbeda. Terus aku bilang, di dalam Kristen, walaupun kita iman berbeda, tetapi kita tetap bisa saling mendoakan. Aku pamit, cium tangan mereka, aku buka gerbang, aku keluar, aduh dari rumah. Itu langkah yang memang seperti itu. Dalam hal itu memang seperti itu. Dan aku harus jalan terus. Berapa meter ke depan itu aku baru cerita sama Ren, aku sudah keluar dari rumah. Dan maksudnya dari awal tuh aku nggak tahu aku harus kemana gitu. Sedangkan Ren tuh di Papua dan kita belum pernah ketemu. Dan aku bingung aku harus kemana. Tapi aku percaya Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan beri petunjuk. Tuhan akan menyertai aku. Tuhan ada di sekeliling aku. Tuhan akan bantu aku. Terus Ren telepon. Jadi ada cerita di mana, sebentar. Ada cerita di mana namanya kita manusia pasti punya yang namanya persiapan kan. Jadi sebelumnya kita udah mempersiapkan kayak ini kalau ketahuan nih kita harus kemana nih gitu kan. Kita udah cari-cari kontak. Cuma nggak ada satupun yang bisa dihubungi. Tapi ketika aku keluar dari rumah dan sudah waktunya Tuhan, dan Tuhan kasih satu orang keluarganya Rin yang bisa dihubungi. Puji Tuhan, waktu Tuhan memang tepat pada waktunya kan. Pertolongan Tuhan memang tepat pada waktunya tuh. Ada satu orang yang bisa dihubungi dan orang itu jemput aku, langsung jemput aku. Lalu aku menunggu kan karena jauh kan jaraknya. Habis itu aku menunggu, di samping itu aku tetap berdoa sama Tuhan. Aku pusing karena menangis kan. Lalu kemudian papa aku telepon kan. Lalu aku telepon berkali-kali. Papa aku tuh WA kayak Mija nangis gitu kan, Mija nyariin mamanya. Itu sekali lagi kayak satu gejolak hati yang sangat berat gitu kan, antara Tuhan Yesus kah atau keluarga gitu kan. Cuma ikut Tuhan Yesus dan saya sudah mendapatkan keselamatan, saya tetap jalan. Saya nggak mau menengok ke belakang gitu kan, saya takut menjadi tiang garam kan, seperti istri waktu. Saya tetap teguhkan iman, kuatkan iman saya, dan saya percaya Tuhan Yesus akan tolong saya kan. Saya tetap jalan walaupun sakit banget karena saya bilang saya sudah bercerai dan anak saya sudah kehilangan kasih sayang dari ayah, dan dia harus kehilangan kasih sayang seorang ibu kan. Sudah habis itu, tapi saya tinggalkan semua untuk Tuhan Yesus tuh, karena saya percaya Tuhan Yesus tuh kawan-kawan. Sudah akhirnya tinggal cerita, saya tunggu, terus saya pusing kan, habis itu saya disuruh beli aqua kan, saya nggak bawa uang kan sama sekali, mau beli aqua dari mana kan. Terus kata Arif, udah saudaranya yang bayar. Terus aku bilang nggak usah gitu kan, aku bukan orang yang seperti itu kan, nggak mau, sudah biar aja, tahan saja gitu. Malu kan kalau untuk hal seperti itu. Sudah habis itu nggak lama datang dan saya dijemput, saya sampai ke rumahnya, dan puji Tuhan kakak Joni itu punya istri yang seorang majelis, dan di mana saya harus keluar dari rumah, saya ditempatkan di rumah yang istilahnya majelis itu kan pelayan Tuhan kan. Saya dikuatkan di sana, saya selalu berdoa. Ketika saya teringat sama anak saya selalu berdoa sama beliau kan. Saya diajak berdoa bareng, bergumul bareng kan, pujian penyembahan bareng. Sudah akhirnya saya beberapa hari kemudian tinggal selama 3 hari kan. Di sana saya dibelikan tiket untuk berangkat ke sini, ke Ambon sama saudaranya Rin. Itu istilahnya saya diambil
Padahal posisinya Ren masih ada di Papua gitu kan. Saya percaya saja memang kalau memang sudah jalannya, langkah saya saat itu turut kehendak Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang akan saya jalani, saya ikuti karena saya percaya itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi saya iyain, padahal bisa aja saya nggak percaya kan, saya takut diapain atau gimana, takut penipuan atau gimana. Tapi saya percaya ini rencana Tuhan. Saya naik pesawat gitu kan. Dan satu hal lagi, bukan hal yang mudah gitu kan, keluar uang yang begitu banyak untuk beli tiket pesawat kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati saudaranya Ren saat itu. Saya pergi, saya terbang hari Sabtu, saya sampai hari Sabtu, itu saya singgah di keluarganya Ren ini. Terus besoknya itu hari Minggu, hari dimana saya pertama kali ngerasain masuk gereja tuh, pergi ke gereja tuh tanpa tekanan, bebas. Kan sudah jawab itu. Saya pergi ke gereja dengan bangga, dengan rasa sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau berat, tapi ada rasa di mana bangga sama diri. Maksudnya bangga sama kuasa Tuhan itu, senang sama diri sendiri. Saya merasa senang, diri saya merasa senang. Terima kasih Tuhan. Akhirnya seperti ini loh, merdeka gitu kan. Terus saya berdoa dalam gereja. Sudah, habis itu saya pergi ke tempat orang tuanya Ren, dan singkat cerita, saya di sini tuh cerita kesaksian di sini, saya cerita kesaksian pribadi saya itu tidak ke sembarang orang, kawan-kawan. Jadi ketika saya mau cerita, ya saya cerita. Ketika saya nggak mau cerita, saya nggak bakalan cerita. Dan karena saya percaya ketika saya cerita itu kan berasal dari dalam hati, kemohonan dari dalam hati, dan itu pasti Roh Kudus yang menggerakkan hati saya. Dan benar, itulah, dan disitulah mimpi saya dinubuatkan semua. Jadi sedikit cerita, flashback tentang mimpi-mimpi saya. Yang pertama tuh arti tumpang tangan anak kecil itu sudah dinubuatkan. Terus menjabat tangan Tuhan, kenapa saya nangis tadi sudah saya ceritakan. Lalu yang Muslim, dia bilang Tuhan Yesus saat itu bilang Muslim salah, itu ternyata saya cerita sama Bapak Pendeta di sini, dan dia bilang kenapa Tuhan Yesus bilang Muslim itu salah? Karena Tuhan Yesus sendiri lahir pada abad 1 sebelum Masehi, dan agama seberang kan, Muhammad tuh lahir 7 sebelum Masehi, dan perbedaan itu 600 tahun. Kan? Bagaimana mungkin, istilahnya gitu kan. Sudah dinubuatkan lah, oh ternyata salahnya tuh seperti itu gitu kan. Patah-patah ya. Wanita yang ada di mimpi saya itu, yang melihat saya bersama Tuhan Yesus itu, ternyata kakaknya mama yang kasih tahu ke keluarga kalau saya kasih tahu video itu gitu kan. Oh, sudah dinubuatkan pula. Dan saya cerita sama seseorang di sini, sama Om, tentang itu dinubuatkan apa yang roti itu, roti yang saya makan itu ternyata roti kehidupan, dan kopi yang saya minum itu darah Kristus gitu kan. Kenapa saya bisa cuma minum setengah? Katanya bakalan ada ima-ima lainnya, bakalan ada iklim-iklim lainnya yang akan meminum itu, istilahnya yang akan saya selamatkan, apa ya, yang akan sama pengalaman juga seperti saya gitu kan. Amin. Sudah, apa sih terus apa lagi? Sudahlah itu aja mungkin. Terus habis itu logikanya seperti ini. Saya kan berasal dari Muslim, keluarga Muslim yang semuanya haji, papa saya ustadz gitu. Maksudnya tidak, bukan hanya Islam KTP aja nih. Dan di sini keluarganya Rin ini semuanya itu hampir semua sih bekerja di ladang Tuhan, majelis, kalau di sini sebutnya majelis. Istilahnya nih ya, saya ini berada di tengah-tengah. Kayak Tuhan siapa nih yang kuat nih kan? Ternyata Tuhan Yesus yang benar gitu kan. Kira saya apa sih, beralih ke agama. Maksudnya Tuhan Yesus benar dan keluarganya Ren yang menang gitu kan, karena semua bekerja di dalam Tuhan. Istilahnya gitulah. Lalu ketika saya cerita sama mereka nih,
pasti mereka selalu berbicara seperti ini. Ih, beruntung sekali ya bisa mengalami hal seperti ini. Kami aja yang orang Kristen dari lahir tidak pernah mengalami perjumpaan bersama, beruntung sekali. Tetapi satu hal yang selalu saya pesan sama mereka, itu ada di Yohanes pasal 20 ayat 29. Ketika engkau melihat aku, kamu percaya gitu kan. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu maksudnya seperti ini. Ketika aku melihat Tuhan Yesus, melihat kuasa mukjizat Tuhan Yesus sama aku percaya karena aku sering menantang Tuhan gitu kan, dan benar, dan aku percaya. Tapi kata Tuhan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi sebelum kita tutup kesaksian aku ini, kan tadi kita mulai dengan doa, sekarang aku pengen tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau telah memberikan kelancaran. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk banyak orang Bapa, dan berkat untuk iman aku sendiri Bapa. Terima kasih Bapa. Saya cuma mengucapkan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya ini, mari kita mengucap doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kawan-kawan, saudara-saudara. Bapak Yusuf sudah. Oke. Haleluya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus bukan huruf-huruf yang dibukukan, tapi dia firman yang ditulis di dalam buku. Ya, jadi memang sesuatu yang dari sehari ke sehari semakin banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Bagi Anda yang belum berjumpa dengan Tuhan, jangan berlama-lama teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda, sekalipun Anda ateis, sekalipun Anda menyembah pohon, menyembah batu, menyembah keris, menyembah lautan. Tuhan Yesus, dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan yang baik, yang tidak emosian, yang tidak marah-marah kepada manusia. Apalagi ada satu dua yang Kristen KTP yang tidak pernah mengalami Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetap Tuhan dengan cinta yang luar biasa ingin menjamah dan menyelamatkan mereka. Ya, dia bukan Tuhan yang suka mengajarkan kepada pengikutnya untuk tumpahkan darahnya. Nah, itu bukan Tuhan itu, teman-teman. Ya, karena memang iblis itu adalah konsepnya untuk membunuh manusia. Jadi kalau ada ajaran yang selalu menyuarakan tumpahkan darahnya, itu ajaran dari iblis. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, teman-teman. Tuhan yang mengasihi setiap orang, ya. Tuhan dari ajarannya sudah tidak bisa dibantah kalau dia Tuhan. Nah, ini apa yang dialami oleh Ikma adalah satu bukti nyata bagaimana Tuhan Yesus begitu dahsyat menghampiri beliau, ya.